Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian ngopi ya ini kali ini, kajian ranting Mangunharjo yang luar biasa yang selalu kita banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur atas nikmat Allah yang pada detik ini masih kita rasakan nikmat yang luar biasa. Kesehatan, keimanan, keihsanan yang selalu melekat pada diri kita sehingga kita ringan melangkahkan kaki kita di majelis keilmuan seperti ini. Sehingga kita berharap dengan aktivitas ini kita bisa mendapatkan ridha dari Allah dan dicatat sebagai amal solih. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ilmu yang sudah diberikan kepada umat sampai ke kita yang luar biasa sehingga kita terbimbing kehidupan kita di masyarakat sosial ini, sehingga memiliki rasa kenyamanan, ketentraman, rahmatan lil alamin, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para ustadz yang terdahulu bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bisa alam sosial, hablum minan nas, kemudian hablum minal alam, alam sekitar kita mulai dari tumbuhan, hewan, dan mikro biologis yang lainnya seperti itu. Itu semua tidak lepas dari ajaran rahmatan lil alamin yang ada dalam ajaran kita sebagai umat Islam yang kita percayai, yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Jamaah kajian akad malam ranting Mangunharjo yang berbahagia, kami sangat bersyukur sekali dengan eksistensi teman-teman di ranting Mangunharjo ini yang sudah dulu dari sebelum kami diamanai di PCM Kecamatan Ngawi sudah berjalan dengan kajian-kajian seperti ini. Karena roh sesungguhnya dari pergerakan persyarikatan kita itu adalah kajian seperti ini, dimulai dari ranting. Alhamdulillah ranting ini menjadi kebanggaan kami di pimpinan cabang. Kemudian dengan inovasi dari teman-teman ranting juga luar biasa, bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ini melalui media digital. Karena ini adalah salah satu yang diimpikan PWM Jawa Timur, pimpinan wilayah Jawa Timur di Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi. Dan ini bentuk wujud atau bentuk nyata, wujud nyata dari PRM Mangunharjo yang sudah menjalankan ini sebelum majelis di Jawa Timur itu menambahkan digitalisasi di majelis MPI-nya. Karena seluruh Indonesia itu di PP Muhammadiyah itu yang majelis pustaka dan informasi itu yang menambahkan digitalisasi di belakangnya itu hanya di PWM Jawa Timur. Yang selain Jawa Timur belum. Makanya ini mewakili dari PWM kemarin saya sampaikan bahwa PRM Mangunharjo ini termasuk ranting yang sudah menjalankan program dari wilayah itu. Meskipun itu nanti diharapkan ini sebagai prototipe, sebagai contoh dari PRM yang lainnya seperti itu. Supaya pustaka digitalisasi itu merangkum dengan baik, mengarsipkan secara digital yang sudah dijalankan. Karena nanti akan tersimpan di database meskipun kita masih pinjam platform YouTube ya, Mas. Luar biasa itu nanti. Dan kemarin tadi pagi saya juga sempat berpesan kepada keluarga besar Muhasa, karena kebetulan saya juga menyampaikan kajian di pagi hari tadi, bahwa mohon untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah kalau bisa enteng atau memberikan legowo dalam mensupport dengan cara like, share maupun komen di setiap kegiatan persyarikatan, baik itu di tingkat ranting, tingkat aum, ortom dan lain sebagainya. Seperti tadi pagi saya cek itu di kajian PDM, padahal itu pembicaranya sekelas profesor, seorang pejabat negara juga, karena dia aktif di Komnas HAM, perlindungan anak dan wanita kalau nggak salah. Itu luar biasa isinya, dan juga meskipun ada beberapa yang memang mungkin dari jamaah
itu yang tidak begitu sepakat, tapi memang itu hasil yang luar biasa karena bisa membuka pikiran atau open minded bagi warga masyarakat, terutama di Persyarikatan Muhammadiyah itu. Dan terbukti tadi pagi itu tidak hanya warga persyarikatan aja yang hadir, tapi dari saudara-saudara yang di luar persyarikatan itu banyak yang hadir juga. Seperti ada yang hadir juga. Itu bagian dari Muhammadiyah itu mengimplementasikan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibunya nggak ada ini ya. Bapak-bapak anggota PLM ya, ini kajian PLM yang luar biasa di Ranting Mangunharja ini. Pada malam hari ini saya hanya akan menyampaikan permasalahan yang kalau di dalam flyer Kang Nardi itu kan disampaikan ngobrol perkara Islam ya, Islam atau mana itu ngamal, ngaji, akad malam. Nah, itu istilah-istilah yang menarik yang harus diorbitkan di dunia maya. Salah satunya ya tangan-tangan kita ini yang suka megang HP ini, gadget ini atau gawe ini harus sudah menjadi media kita untuk jihad. Jihad itu tidak hanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk memberikan bantuan yang jelas, tapi di dunia maya itu bagian dari jihad juga. Kemarin didengungkan di Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi itu saatnya Muhammadiyah itu gencar menggaungkan jihad digital seperti itu. Bagaimana kita memanfaatkan digital itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan hadis. Tadi saya mencoba membuka websitenya muhammadiyah.org.id. Biasanya saya kajian itu saya merujuk pada website kita, yaitu muhammadiyah.org.id. Karena apa? Kita berharap dengan website yang sudah disediakan dari pusat itu, kita manfaatkan dengan baik. Jangan sungkan-sungkan klik Muhammadiyah di Google. Agar apa? Agar jari kita itu menjadi bagian jihad digital tadi, mengorbitkan persyarikatan kita di dunia maya. Di Jawa Timur kemarin baru launching pwmjatim.org. Itu juga bagian dari jihad digital yang di wilayah Jatim. Di Suara Muhammadiyah juga ada websitenya. Itu bagian dari jihad digitalisasi. Tapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang saya sadur dari muhammadiyah.org. Kemudian saya sadur di blog saya sendiri, karena saya juga punya blog lpedia.net itu. Itu saya gunakan untuk menampung ide atau beberapa gagasan yang saya ambil dari berbagai sumber. Ya insya Allah itu nanti sebagian besar saya ambil dari website-nya Muhammadiyah, karena saya lebih cenderung cocok dengan referensi dari Muhammadiyah, baik dari pusat maupun dari daerah, dan tentunya juga merujuk pada HPT seperti itu. Tadi terakhir tulisannya itu kalau nggak salah ya permasalahan perkara Islam ini, yaitu pinjem 100 dulu itu. Kalau nggak itu saya nggak tahu itu kok final ya kata-kata itu sumbernya dari apa, maksudnya apa. Ternyata dikaji di dalam media sosial. Tentunya saya merujuk dari muhammadiyah.org itu bahwa di situ itu kalimat itu sangat penting, mengandung banyak perkara Islam. Pinjam 100 dulu itu kan kalimat-kalimat transaksional. Ketika transaksi pasti ada hitam di atas putih, ada perjanjian. Nah, perkara-perkara itu muncul di masyarakat kita kadang-kadang menjadi candaan, padahal itu kalimat-kalimat transaksional yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi masalah-masalah itu kalau kita masuk ke dunia nyata, saya misalkan atau Kang Nardi musim paceklik, pasti solusi utama kalau nggak berhasil nggak punya celengan, nggak berhasil mengelola keuangan, pasti ada kata-kata pinjam, baik itu di tetangga maupun di temannya dan lain sebagainya. Itu kan masalah yang di luar kendali kita. Itu sudah Allah menetapkan seperti itu. Kita sudah ikhtiar untuk nyalangi, untuk melakukan pekerjaan yang nanti bisa kita gunakan bekal dalam kehidupan sehari-hari, tentunya bekal untuk ibadah. Itu semuanya tidak lepas dari ujian juga, karena Allah menciptakan kita itu wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain hanya untuk ibadah seperti itu. Ketika kita pada posisi seperti itu, tentu kita akan masuk dalam wilayah pinjam meminjam itu. Ini perkara Islam yang terkadang disepelekan. Sebagai umat Islam tentu kita tidak ingin itu. Kita inginnya itu orang yang mampu meminjamkan. Karena mindset yang dibangun di Muhammadiyah itu dermawan di Al-Ma'un, itu yang sudah dicontohkan Ahmad Dahlan itu. Muhammadiyah itu memberi, bukan menerima. Seperti itu toh. Dan itu terlaksana, bukti banyak sekali Muhammadiyah itu memberikan sumbangsih kepada negara.
tercinta kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu terbukti Muhammadiyah itu memberi. Tapi di tingkat warga tentu masalah itu juga muncul ketika kita tidak mampu memberi, karena memang Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Supaya apa? Supaya kita itu mengingatnya. Itu ada di surat Az-Zariyat ayat 49. Bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah, seperti itu. Berpasang-pasangan itu ya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang memberi pinjaman, ada yang meminta pinjaman. Lah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba ngaji masalah-masalah ini hari ini. Sebagai umat Islam tentu kita menginginkan yang meminjamkan. Karena apa? Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kita mencoba menyampaikan ini kajian ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala man nafasa an mu'minin kurbata min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbata min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yasyara ala mu'asyiri yasyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man syatara musliman syatarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitan di dunia itu, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di akhirat dan di dunia juga. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Hadis ini mengandung pesan yang luar biasa terhadap diri kita. Bahwa apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain itu sebenarnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini poinnya, keywordnya. Bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai amal soleh sebenarnya ketika itu bermanfaat bagi orang lain, yaitu manfaat itu bagi kita sendiri. Dasarnya apa? Hadis riwayat Muslim yang kita pelajari dari Abu Hurairah tadi. Yang pertama tadi bahwa barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang muslim, seorang mukmin, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Luar biasa. Kalau dicontohkan oleh Rasulullah itu mengambil salah satu benda tajam di jalan umum, itu saja akan bernilai kebaikan di akhirat. Sepele, sering kita abaikan. Kadang-kadang kadung kesusu, ada benda yang jatuh dari kendaraan depan kita. Padahal benda itu nanti kalau kita singkirkan akan berbahaya bagi pengendara belakangnya. Misalkan dam, muatannya penuh. Kemudian ada beberapa batu yang tergelincir jatuh dari tumpukan di bak dam itu. Karena kita terburu-buru juga dengan kebutuhan kita, berharap, ini masih berharap ini, mudah-mudahan pengendara belakang kita itu bersikap seperti itu. Ternyata juga tidak, malah justru jadi korban. Itu luar biasa loh, kebaikan sekecil itu. Makanya saya salut dengan para relawan yang ketika dia melihat lubang aspal kemudian dipilok putih. Itu bagi kita sebagai warga Muhammadiyah seharusnya itu menjadi contoh yang baik. Karena itu menyelamatkan banyak pengendara. Itu hal yang sekecil tapi itu sesuai dengan perintah Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah itu. Seperti membuang benda tajam di jalan umum kemudian kita singkirkan. Meskipun saat itu belum ada yang terkena dari benda itu. Itu bagian ini menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain. Karena itu nanti akan menyebabkan kesulitan itu. Tapi lebih spesifikasi lagi pada ketika kita menghadapi masalah duniawi. Saat ini kita pacot klik, sawah wayai panen, temannya panen, kita nggak panen karena dimakan tikus. Mungkin karena kita kekurangan rabuk, atau mungkin sawah kita lagi kesulitan air, karena air sekarang beli dengan sipil tetangga atau lain sebagainya, kita tidak punya. Itu bagian dari kesulitan.
ketika kita menghadapi saudara kita itu butuh bantuan seperti itu, tentu sebagai umat Islam dan satu saudara, satu seiman, baik itu seiman maupun tidak, ini bebas sebenarnya ini, karena ini muamalah, tidak seiman. Jadi kesulitan seorang kalau di sini mukmin ya, seorang mukmin itu seiman. Jadi barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin, nah kalau di sini seorang mukmin, jadi seiman, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Tapi sebenarnya kebaikan ini tidak sebatas pada satu keimanan saja, seiman saja, tapi berlaku untuk semuanya. Tapi yang dicontohkan di sini semukmin seperti itu. Karena banyak sekali nanti ajaran-ajaran di hadis yang lain menyebutkan tidaknya itu. Seperti dalam Al-Quran, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka sebagai umat muslim, kita legowo ketika kita punya uang, tentu kita inginnya kan berada di yang atas tadi. Dengan mudah kita akan menerima permintaan itu, atau menyanggupi, atau memfasilitasi. Sehingga kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita seiman tadi, maupun yang tidak seiman, akan terselesaikan dengan sikap kita, karena ajaran Rasul ini. Luar biasa Islam itu. Itu kalau posisi kita berada di atas. Coba nanti kita berada di bawah bagaimana? Pasti juga ada ajarannya nanti. Hadis yang kedua kita pelajari nanti. Ini luar biasa ini. Ini gara-gara pinjem 100 dulu. 100 dulu. Padahal dia mengatakan itu belum tentu dia pada kondisi kesulitan. Etikanya bagaimana? Kalau memang itu kita berada pada saat kesulitan, kalimat itu bukan jadi sebuah candaan, tapi menjadi sebuah transaksional yang memiliki arti muamalah. Apa itu nilai-nilai muamal? Amalan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dalam hadis itu, barang siapa yang meringankan orang yang susah, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Nah, ini sudah masuk ke dunia dan akhirat. Apabila kita mengalami kesusahan, kita beri keringanan. Dia susahnya dalam bidang apa? Bidang pangan misalkan. Coba kita sumbang beras, seperti itu kan meringankan. Meskipun dia sebenarnya juga butuh kelengkapannya juga untuk masak lauk pauknya itu. Itu sudah meringankan. Tentu langkah kita yang kita laksanakan ke tetangga kita, saudara kita, itu bagian dari kita melaksanakan ajaran Rasul ini. Dan itu untuk diri kita sendiri kalau ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim ini. Karena itu nanti Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan akhirat. Jadi kita meringankan urusan tetangga kita, sama saja kita meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat juga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini sering kita hadapi. Justru akhir-akhir ini dengan semaraknya penggunaan gadget yang tidak lepas dari tangan manusia milenial ya, anak-anak milenial. Sekarang itu antara privasi dengan publik itu sudah tidak ada sekatnya. Hal privasi jadikan status. Hal publik pantas kalau publik itu distatus, karena itu bagian dari publikasi, bagian dari penyampaian atau memberikan informasi kepada khalayak ramai bahwa apa yang kita sampaikan itu bersifat informatif. Tentunya informasi ini harus bermanfaat. Jangan sampai informasi itu menyebabkan hoax, berita yang menyesatkan seperti itu, karena banyak sekali. Kalau kita lihat itu kan banyak sekali yang membuka aib saudaranya. Si A, seperti itu. Si Fulan di grup publik, itu nanti kan akan geger itu nanti. Dan ini bukan etika yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Seharusnya kita malu. Kadang-kadang saya tuh takut juga kalau mau membuat status di media, kalau bukan kegiatan itu. Yang kadang-kadang kita kadang sensitif, kadang apa ya istilahnya itu, baper. Orang kalau udah baper itu kadang-kadang sakar media, karpe hati nih saat itu. Wes pokoknya kadang sakit hati, meluapkan sakit hatinya itu di media sosial. Hati-hati, pasti kita akan masuk ini jebakan Batman ini. Akan membuka aib orang yang menyakiti hati kita. Seperti itu. Ini kan bahaya ini. Enggak bahaya banget itu dan akhirnya. Seperti itu. Pinjam 100 dulu. Seperti itu. Ya Allah.
Maka adab sebagai seorang muslim itu sepantasnya seberat apapun kalau bisa. Berat sebenarnya ini ketika kita kondisi sakit hati itu berat untuk menyimpan perasaan itu dalam hati kita. Pengen itu ya dicurhatkan. Tapi kadang-kadang salah sasaran di tempat publik, dia tidak bisa membedakan ini privasi, ini publik. Kalau curhat kepada saudara yang bisa dipercaya, itu pantas. Karena curhat itu bagian dari kebutuhan psikologi, kebutuhan jiwa kita. Saya punya masalah, curhat ke Kang Nardi. Karena saya percaya Kang Nardi itu bisa menyimpan masalah saya. Dan saya berharap dari Kang Nardi ini nanti bisa memberikan solusi. Atau curhat di tempat kajian seperti ini. Tanya, nanti kita pelajari bersama masalahnya itu. Kita selesaikan secara terbuka di sini, di kajian ini. Ini bagian dari media untuk menyelesaikan masalah saudara kita. Bukan di media sosial yang banyak orang yang tidak kita kenal. Belum tentu ketika kita curhat itu kita dibela, justru kita dibully. Ya terjadi kayak gitu. Di ICN itu, kayak gitu. Kita sering melihat, mereka tidak bisa membedakan privasi dengan publik. Butuh ngaji kayak gini. Biar tahu bahwa barang siapa yang menutupi aib seorang muslim itu niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nah ini kan jelas dari ketika dia membuka aib saudaranya, justru aib mereka malah diserang habis-habisan sama netizen. Ini kan nyata ajaran ini. Sudah ada contohnya seperti, maka kita harus hati-hati. Karena seperti saya ini sendiri ketika kondisi seperti itu juga sulit. Kadang-kadang buta kalau nggak hati-hati. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Ini kesimpulan dari hadis tersebut. Pada poin pertama, kedua, dan ketiga tadi, pada intinya adalah Allah itu akan senantiasa menolong hambanya. Tadi pertama, menghilangkan satu kesulitan saudara, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitannya juga. Yang kedua, meringankan. Yang pertama tadi kan agak berat ya, menghilangkan. Kalau ini meringankan. Kalau meringankan itu dia menghilangkan, yang tingkatan kedua tadi. Maka Allah juga akan meringankan. Kemudian yang ketiga, tidak membuka aib, artinya apa? Diam saja. Ini yang ketiga tingkatan terakhir tadi. Maka Allah juga akan mendiamkan. Artinya apa? Menyimpan aib diri kita itu supaya cukup Allah saja yang tahu. Seperti itu. Jadi tingkatan 1, 2, 3 ini ajaran Islam yang sudah kita pelajari bersama tadi itu paling berat yang tinggi tadi. Menghilangkan kesulitan itu berat. Karena belum tentu kita memberikan pinjaman itu kesulitan mereka hilang. Karena pasti nanti mikir lagi, biayanya nyaru tangan seperti itu. Nah, itu masalah lagi. Seperti itu. Perkorone Islam enak, nah seperti itu. Apakah Islam tidak ada solusi? Ada. Oke, sekarang coba kita memposisikan diri kita itu di bawah. Kalau tadi kan kita posisinya di atas. Bagaimana ketika kita meringankan, menghilangkan, kemudian kita menutupi aib saudara. Itu posisi kita di atas. Karena seperti kita itu posisi di atas itu biasanya tidak hati-hati. Si fulan itu pinjam uang saya. Itu kan sudah membuka aib. Melaporkan. Menyampaikan informasi yang sudah saja berlangsung. Misalkan si fulan meminjamkan uang ke saya, kemudian saya sampaikan ke tetangga. Itu bagian membuka aib. Hutang itu aib. Seperti itu. Hati-hati, karena itu nanti akan melebar kemana-mana. Hanya kata-kata itu. Maka hati-hati. Makanya suruh menutupi ketika kita memberikan hutang kepada saudara kita. Ya udah, kita tutupi saja. Karena itu kebaikan sebenarnya pada diri kita. Tidak harus disampaikan ke tetangga kita. Seperti itu. Sekarang kita coba pada posisi kita yang kesulitan. Kita dapat hutang. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah hutang itu kemudian kita anggap, alah koncone dhewe engko sik, seperti itu. Atau guyonan tadi, pinjam 100 dulu, seperti itu. Gak balik tiba-tiba, karena awalnya dibuat candaan. Padahal itu kalimat transaksional. Meskipun dalam kondisi dia candaan. Kita sebagai umat muslim tentu kita mencoba untuk mempelajari beberapa hadis yang memang itu bisa kita jadikan sebagai ibrah ajaran kita untuk menyelesaikan masalah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, matlul ghani zulmun wa man udbi'a ala maliyin falyattabi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Menunda-nunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Artinya apa?
hadis ini memberikan motivasi kepada diri kita untuk serius menerima apa itu melakukan menanggapi masalah hutang ini seperti itu. Supaya apa? Kita termotivasi untuk segera menyelesaikan masalah yang sudah dibantu oleh saudara kita tadi. Kang Nabi, saya utang 100.000 aja, boleh dipinjemi. Masalah saya saat itu selesai. Lantas dengan bantuan itu bukan berarti kita langsung lepas begitu saja. Tapi bagaimana kita belajar dari hadis ini bahwa jangan menunda-nunda. Karena ini bagian dari tanggung jawab. Karena kita sudah ditolong sebagai bentuk tanggung jawab kita, terima kasih kita mensegerakan bayar hutang. Seperti itu. Segera melunasinya. Karena ketika kita tidak membayar hutang itu bagian dari kezaliman. Jadi tidak membayar hutang bagi orang kaya. Padahal orang kaya loh, belum tentu mereka butuh dari setoran hutang kita. Tapi etika kita sebagai muslim yang sudah ditolong, itu meskipun kecil saat itu kita sudah punya, disegerakan. Itu etika kita sebagai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ternyata sudah masuk ke deadline ya, ternyata kita nggak bisa. Terus apa yang terjadi? Ternyata karena memang Allah menakdirkan kita sebagai orang yang tidak mampu. Masih ada solusi. Dilanjutkan hadis ini. Waman utbi'a ala maliyin falyattabi. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia diikuti. Nah ini dikembalikan lagi kepada orang posisi kita saat di atas itu. Ketika orang atau saudara kita itu perkorone belum rampung-rampung, nah ini kan perkara Islam, durung rampung-rampung untuk salah satu masalahnya adalah mengembalikan utang ke kita. Kalau kita posisi di pertama tadi, maka solusi berikutnya di sini dialihkan kepada orang yang kaya. Apakah orang kaya itu yang meminjamkan atau tetangganya? Kalau kita punya lajisme misalkan, itu dalam bentuk bukan orang tapi lembaga itu. Dipenuhi dulu dengan itu. Itu solusi yang ditawarkan Islam. Makanya muncul lajisme. Itu untuk menangani masalah-masalah itu, kecil itu. Beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Itu kan bagian dari menyelesaikan masalah-masalah. Atau langsung kepada si pemberi utang kita, misalkan pada posisi itu. Oh ya sudah, wis. Nggak usah dibayar. Nah, itu transaksional juga. Transaksinya selesai dengan kata itu. Perjanjiannya itu. Sudah tidak dibayar. Anggap lunas. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, yang sampai kepada kita dalam bentuk hadis yang diriwayatkan oleh beberapa para perawi tadi. Kalau yang kita pelajari tadi dari hadis riwayat Al-Bukhari, bagaimana ketika kita berada di posisi atas, bagaimana ketika berada di posisi bawah, juga punya etika ketika kita pada saat sulit. Hadis ini menyuruh kita untuk segera, jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat zalim, meskipun orang kaya itu tidak merasa dizalimi. Tapi kalau hadis ini kembali kepada diri kita di posisi bawah, maka ini menjadi motivasi kita untuk berikhtiar sekuat tenaga. Dan harapannya ya selesai perkara itu dari masalah pertama tadi. Sampai kembali lagi. Kalau perkara belum selesai, maka muncul lagi di kalimat terakhir hadis tadi. Dialihkan kepada orang yang kaya. Nah, kebetulan kalau kita berada di posisi orang kaya itu, tentu dengan mudah kita akan mengakhiri perkara itu. Itulah Bapak-bapak jamaah kajian PRM Mangunharjo, saya yakin kita semua mengalami perkara-perkara ini. Makanya ngopi ini penting. Ngaji perkara Islam. Wonten ngamal menika. Ngaji akad malam yang luar biasa menjadi kalimat atau menjadi slogannya PRM Mangunharjo, ngopi ngamal. Dan insya Allah dengan perkara-perkara cilik yang sudah kita pelajari tadi bisa menjadikan pelajaran kita ketika nanti kita menghadapinya itu. Oh, seperti ini yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu. Sehingga perkara itu mudah diselesaikan karena kita sering mengaji tadi, mengkaji. Tidak hanya sebatas ngaji dalam bentuk bilisan saja, tapi dengan bilhal juga, dengan perbuatan-perbuatan yang itu bermanfaat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahannya itu murni dari kesalahan saya sendiri, karena sebagai manusia, saya adalah manusia yang
tidak lepas dari kesalahan itu. Dan apabila itu ada manfaatnya, karena memang kita belajar mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis itu. Dan kebenaran mutlak di itunya. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.